Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang terhormat Bapak Dudi Permana, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen perubahan. Dengan ini saya izin untuk melakukan presentasi terkait studi kasus yang sudah saya lakukan di tempat saya bekerja, yaitu terkait manajemen perubahan, studi kasus transformasi digital, implementasi CRM, dan transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan pasar. Oke, yang pertama itu kita masuk di pendahuluan. Latar belakang, perubahan adalah keniscayaan dalam dunia bisnis modern. Organisasi harus mampu beradaptasi untuk mempertahankan daya saing. PT Anwar Moran Indonesia juga harus menghadapi tantangan transformasi digital karena merupakan bagian dari bentuk perubahan zaman. Lalu ada pula juga tujuan studi kasus. Yang pertama itu untuk menganalisis strategi manajemen perubahan yang diterapkan, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat perubahan, mengevaluasi dampak perubahan terhadap kinerja perusahaan, memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Oke, lalu berikutnya ada pula yang menjadi pemicu terjadinya perubahan di perusahaan kita. Yang pertama itu disebabkan dari faktor eksternal, meningkatnya persaingan di industri teknik, digitalisasi yang cepat, dan kebutuhan pelanggan terhadap layanan berbasis teknologi. Perubahan regulasi yang menuntut transparansi dan efisiensi. Jadi dengan adanya persaingan yang meningkat di industri teknik tentunya menjadi faktor pemicu perubahan pada tempat saya bekerja. Lalu adanya juga perubahan zaman, modernisasi teknologi yang semakin berkembang juga menuntut perusahaan saya juga untuk bersaing secara teknologi yang bisa memadai. Lalu ada faktor internal. Yang pertama itu ada keinginan manajemen untuk meningkatkan efisiensi perusahaan, efisiensi operasional, sorry, kebutuhan untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan dan penjualan melalui pemasaran digital. Itu, jadi bentuk pemasaran digital juga yang menjadi faktor pemicu perubahan. Berikutnya ada profil perusahaan. Jadi untuk profil perusahaan itu dimulai dari nama perusahaannya yaitu PT Anwar Moran Indonesia dengan skop pekerjaannya adalah engineering atau teknik. Produk dan layanan kita itu bergerak di mechanical, electrical, instrumentation, laboratory, dan chemical untuk yang baru, tapi lupa saya tambahin. Untuk sejarah singkatnya, perusahaan ini didirikan pada tahun 2022 dan berkembang menjadi penyedia solusi teknik terkemukaan di Indonesia. Ada sejarah singkat juga yang ingin saya sampaikan yang tidak saya tulis dalam slide ini. Perusahaan ini adalah perusahaan yang didirikan oleh abang saudara saya sendiri yang merupakan lulusan dari SKK Migas dan dia menawarkan pekerjaan ini kepada saya tepat pada 2024 kemarin dan puji Tuhan saya masih bekerja di sana. Lalu perusahaan ini juga memiliki visi yaitu menjadi perusahaan teknik terkemuka dengan produk dan layanan terbaik, inovatif serta berkualitas tinggi. Dengan misi memberikan solusi one-stop solution dan layanan teknik yang handal serta after sales yang maksimal. Mendukung industri secara maksimal dan meningkatkan efisiensi melalui teknologi modern. Ada pula struktur organisasinya. Yang pertama itu adalah CEO dan direktur utama, divisi teknik dan operasional atau bisa dibilang user teknikalnya, divisi pemasaran dan penjualan yaitu sebagai saya sendiri yang menjadi orang pemasaran dan penjualannya, divisi keuangan dan administrasi, dan divisi sumber daya manusia. Lalu untuk berikutnya kita ada analisis SWOT juga. Analisis SWOT dimulai dari strength yaitu kekuatan, produk dan layanan yang berkualitas tinggi, jaringan pelanggan yang luas, dan layanan penjual yang baik. Jadi singkat cerita di dalam strength ini abang saya yang sudah kompeten di dunia engineering sejak tahun 2017 memiliki banyak relasi dan network di dalam dunia engineering. Sehingga dalam dia membuat satu perusahaan itu, relasi dan network yang dengan kuat itu bisa membantu kekuatan perusahaan gitu tentunya. Karena dengan adanya relasi itu mereka saling bekerja sama untuk pemenuhan kebutuhan masing-masing dan untuk kerjasama ke depannya juga dalam perusahaan lain. Untuk weakness ya, kelemahan, kurangnya strategi pemasaran digital sebelumnya. Jadi memang karena untuk orang pemasarannya baru saya, dan saya juga secara tidak langsung juga terjun ke lapangan untuk menjadi surveyor. Jadi untuk dua hal itu masih menjadi kelemahan di perusahaan ini dikarenakan kurangnya karyawan dan kurangnya tenaga kerja tentunya. Yang kedua itu ada resistensi internal terhadap perubahan. Sorry. Ada pula oportunitas atau peluang. Jadi di dalam perkembangan industri teknik dan energi terbarukan, lalu ada peningkatan permintaan untuk solusi berbasis teknologi. Threats ancaman, persaingan dari perusahaan lain yang lebih dahulu menerapkan digitalisasi, potensi gangguan dalam implementasi perubahan. Jadi tadi seperti yang saya bilang bahwa tentunya ada banyak perusahaan yang bergerak di engineering, jasa dan supply engineering yang tentunya sudah menerapkan digitalisasi lebih dulu daripada perusahaan kita, sehingga menjadi ancaman untuk perusahaan kita ke depannya
dalam persaingan dan dalam kebutuhan supply chain oleh mitra atau rekan. Lalu untuk berikutnya kita ada strategi manajemen perubahan. Jadi strategi yang diadopsi di perusahaan saya itu adalah implementasi sistem CRM untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Penggunaan digital marketing untuk menjangkau prospek baru seperti SEO, media sosial, dan email marketing. Nah, itu adalah skop pekerjaan saya juga, email marketing. Lalu untuk pelatihan karyawan, kita juga melakukan sedikit peningkatan melalui pemahaman terhadap teknologi baru, tapi hanya berbasis mobile, jadi belum ada teknologi yang masih benar-benar begitu maju. Lalu untuk langkah-langkah implementasi CRM, pertama itu menentukan visi dan tujuan perusahaan, menyusun strategi bisnis yang sesuai, meningkatkan komunikasi dengan pelanggan, mengumpulkan data pelanggan dari berbagai sumber, segmentasi pelanggan berdasarkan kebutuhan, perilaku, preferensi, dan memberikan layanan yang dipersonalisasi. Jadi memang sebagai basic seorang sales, tentunya saya juga harus butuh kemampuan dalam segmentasi pelanggan, di mana saya mengetahui melalui kebutuhan dan perilaku serta preferensi mereka. Jadi itu akan membantu saya dalam mengenal lebih baik konsumen saya dan dalam menjalin kerjasama dengan dalam kerjasama dengan klien saya. Lalu untuk 3 elemen kunci keberhasilan penerapan CRM, pertama itu ada people atau SDM, cara berpikir tentang bagaimana melayani pelanggan, proses proses kegiatan proses kegiatan perusahaan yang diatur melalui sistem dan prosedur terstandarisasi yang sudah bergantung pada SOP tentunya. Lalu teknologi, strategi pengembangan teknologi CRM dan proses implementasi. Kita lanjut. Untuk berikutnya itu ada model manajemen model manajemen perubahan quarter X steps, atau bisa dibilang model manajemen perubahan melalui teorinya Kotter dalam lampahan langkah. Kurang lebih seperti itu mungkin diartikan. Yang pertama itu ada menciptakan rasa urgensi. Jadi dengan adanya rasa urgensi, menyampaikan alasan pentingnya digitalisasi kepada seluruh tim. Membentuk tim kepemimpinan, membentuk tim proyek digitalisasi yang memiliki peran penting, mengembangkan visi dan strategi perubahan, menyusun roadmap transformasi digital yang jelas, mengkomunikasikan visi perubahan, sosialisasi secara berkala melalui rapat internal, email, dan sesi pelatihan. Lalu ada pula yang menjadi memberdayakan tindakan secara luas. Yang pertama seperti memberi dukungan, alat, dan pelatihan kepada karyawan. Dukungannya bisa dengan alat ataupun pelatihan kepada karyawan. Meraih kemenangan jangka pendek seperti menerapkan CRM di beberapa divisi terlebih dahulu untuk menunjukkan hasil. Lalu ada evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi kendala dan melakukan perbaikan, menjadikan perubahan sebagai budaya, membangun kebiasaan kerja berbasis digital. Berikutnya ada analisis efektivitas, analisis strategi. Jadi itu ada analisis terkait seberapa efektifnya analisis strategi yang dilakukan di perusahaan ini atau yang saya lakukan. Jadi ada keberhasilan implementasi. Model Kotter itu efektif dalam menciptakan keterlibatan karyawan. Setiap tahap memastikan perubahan berjalan lancar dan berkelanjutan. Komitmen manajemen juga didukung dari pimpinan perusahaan. Tentunya itu menjadi satu hal yang sangat penting. Resistensi perubahan diminimalkan dengan komunikasi intensif dan keterlibatan tim. Kemenangan jangka pendek meningkatkan motivasi karyawan dan kepercayaan terhadap strategi. Fleksibilitas dan implementasi perlu disesuaikan dengan tantangan spesifik perusahaan. Lalu ada kegiatan evaluasi strategi yang dilakukan. Yang pertama itu seperti tinjau dasar strategi bisnis perusahaan, bandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan, jadi seperti bentuk komparisasi terhadap hasil. Lakukan tindakan korektif untuk memastikan kinerja sejalan dengan rencana atau sesuai dengan skema yang sudah dibuat. Lalu ada kriteria evaluasi strategi. Yang pertama itu seperti konsistensi. Strategi tidak boleh memiliki tujuan dan pedoman yang saling bertentangan. Pastikan operasi internal, pemasaran, penjualan, pelayanan, dan alokasi sumber daya konsisten satu sama lain. Kesesuaian atau consonance. Strategi harus sesuai dengan lingkungan pasar, baik internal maupun eksternal perusahaan. Pastikan kesesuaian strategi dengan pasar, potensi pelanggan, kekuatan ekonomi, pemicu pelanggan untuk membeli dan kendala dalam penyusunan usaha. Keunggulan atau advantage terutama didasarkan pada penilaian eksternal perusahaan, kelayakan, visibility, terutama didasarkan pada penilaian internal pada perusahaan. Strategi tidak boleh membebani sumber daya yang ada atau mengambil sub-problem yang sulit diselesaikan. Sebelumnya saya izin mohon maaf kepada Pak Dudi karena harus menutup kamera karena tidak terbaca tadi. Lalu untuk berikutnya, hal-hal yang dievaluasi dalam strategi.
Pertama itu ada pencapaian penjualan, pangsa pasar, likuiditas perusahaan, solvabilitas perusahaan, tingkat profitabilitas perusahaan dengan margin laba. Mengapa perlu dilakukan evaluasi strategi? Untuk menguji efektivitas dan efisiensi strategi perusahaan. Menentukan apakah strategi yang diterapkan mampu mencapai sasaran strategi yang dituju. Semakin kompleks isu lingkungan, semakin sulit memprediksi masa depan organisasi. Evaluasi strategi itu meliputi apa aja? Yang pertama itu ada penyelidikan atas landasan yang mendasar atas strategi perusahaan, perbandingan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang real, pengembalian tindakan korektif untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana. Untuk berikutnya ada peran kepemimpinan dan dalam komunikasi. Pentingnya peran kepemimpinan dalam stabilitas bisnis. Pertama itu sebagai kepemimpinan adalah dasar dari stabilitas organisasi. Pemimpin yang efektif dapat menavigasi tim atau memberi arahan tim melalui situasi sulit, sehingga dapat menjaga operasional tetap berjalan dan bahkan memanfaatkan tantangan sebagai peluang untuk pertumbuhan. Peran kepemimpinan dalam perencanaan strategis. Kepemimpinan yang efektif dalam perencanaan strategis melibatkan kemampuan untuk melihat gambaran besar dan mengidentifikasi peluang serta tantangan di lingkungan bisnis. Pemimpin yang baik harus mampu merumuskan visi jangka panjang dan merancang strategi yang mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Strategi komunikasi yang efektif, keterbukaan informasi, diskusi dua arah, penyampaian visi perubahan secara konsisten, kepemimpinan yang responsif, meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan dalam proses perubahan. Penggunaan berbagai saluran komunikasi, rapat berkala, email internal, platform kolaborasi digital yang bisa digunakan. Lalu ada pula fokus tujuan untuk jangka panjang. Mengapa? Karena krisis seringkali itu menggoda pemimpin yang untuk membuat keputusan jangka pendek yang dapat berdampak negatif pada bisnis di masa depan. Maka itu harus adanya fokus tujuan jangka panjang. Lalu yang kedua itu ada pemimpin yang visioner akan tetap fokus pada tujuan jangka panjang bisnis, memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tetap sesuai dengan visi bisnis yang menjadi acuan bahwa perusahaan itu harus berdasarkan dari visi. Lalu ada pula tugas pemimpin nih. Yang pertama itu mengarahkan visi dan strategi. Pemimpin yang efektif mampu memberikan dampak positif jangka panjang perusahaan dan merumuskan strategi pencapaian tujuan tersebut. Menginspirasi tim. Pemimpin yang kuat mampu menginspirasi, membimbing tim untuk mencapai kinerja yang optimal dan memaksimalkan kinerja terhadap strategi perusahaan. Mengelola perubahan dalam lingkungan bisnis yang dinamis, efektif. Pemimpin mampu mengelola perusahaan dengan baik, merespon keluhan dan mengarahkan organisasi menuju pertumbuhan dan eh, keperpanjangan. Membangun budaya organisasi yang dipimpin, membangun budaya organisasi. Pemimpin yang baik dapat membangun organisasi yang inklusif, inovatif, berorientasi pada kinerja, dan bagian dari fondasi untuk keberhasilan jangka panjang. Pengambilan keputusan cepat dan tepat. Kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan sangat menjadi hal yang krisis. Terutama bagi pemimpin harus mampu menganalisis situasi dengan cepat dan memberikan langkah yang terbaik. Transformasi dalam komunikasi. Ketika krisis melanda, keterbukaan adalah kunci utama untuk menjaga keharmonisan. Pemimpin yang transparan dalam komunikasi dapat menemukan atau menentukan arah yang jelas sehingga menjaga produktivitas kinerja dan mengatasi kekhawatiran. Kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional membantu pemimpin memahami dan membantu mereka dan diri sendiri serta emosi anggota kelompok. Untuk berikutnya ada dampak dan hasil. Yang pertama, dampak positif dari implementasi strategi. Peningkatan kinerja keuangan, implementasi strategi yang baik akan berdampak pada kinerja keuangan yang dihasilkan juga baik. Peningkatan efisiensi, implementasi strategi membantu meningkatkan efisiensi dalam produksi. Peningkatan produktivitas, implementasi strategi memungkinkan organisasi untuk menilai apakah sumber yang digunakan secara efisien, proses bisnis optimal, dan apakah ada peluang untuk meningkatkan produktivitas. Pentingnya implementasi strategi. Kemampuan dalam mengimplementasikan strategi merupakan faktor penting dan mendasar dalam menentukan keberhasilan sebuah bisnis. Implementasi strategi merupakan aspek konkret dalam manajemen strategis dan merupakan bagian pertama dari tahap pelaksanaan dalam tugas-tugas perencanaan strategis. Ada pula dampak dan hasil yang diharapkan dari implementasi strategi yang efektif, seperti peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan, peningkatan kepuasan pelanggan, perubahan budaya kerja yang lebih adaptif terhadap teknologi dan inovasi, mampu mengantisipasi perubahan ekonomi di masa depan.
Berikutnya ada rekomendasi atau sustainability company. Maksudnya rekomendasi untuk pengaruhnya terhadap sustainability company atau untuk jangka panjangnya perusahaan. Yang pertama itu untuk melanjutkan pelatihan dan pendampingan untuk memastikan adopsi teknologi berjalan maksimal, mengembangkan strategi pemasaran digital yang lebih luas untuk menjangkau lebih banyak pelanggan potensial, memantau kinerja secara berkala untuk memastikan perubahan yang diterapkan memberi hasil optimal, mengidentifikasi area tambahan yang dapat ditingkatkan dengan inovasi teknologi agar perusahaan tetap kompetitif ke depannya. Nah, ini tadi yang saya maksud tadi dari sistem sustainability company itu pertama ada fokus tujuan jangka panjang, komunikasi dan koordinasi, evaluasi dan pengawasan. Lalu untuk berikutnya ada kesimpulan nih. Jadi berdasarkan informasi dari profil perusahaan dan analisis implementasi strategi, dapat disimpulkan bahwa PT Anwar Moran Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak di bidang teknik engineering dengan fokus pekerjaannya pada mekanikal, elektrikal, dan instrumen laboratori, telah berupaya membangun karakter sebagai penyedia solusi one-stop engineering dengan layanan after sales yang maksimal. Implementasi strategi termasuk penggunaan CRM dan digital marketing adalah kunci untuk mencapai tujuan strategis perusahaan, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Keberhasilan implementasi strategi bergantung pada komitmen organisasi, juga dengan visi yang jelas, komunikasi yang efektif, dan kemampuan beradaptasi dalam perubahan. Jadi itu merupakan kesimpulan terhadap studi kasus yang saya lakukan di perusahaan tempat saya bekerja. Jadi mungkin sekian dari saya. Jika banyak kekurangan dalam penyampaian dan isi di PowerPoint yang mungkin salah ataupun tidak benar, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dengan ini saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan mahasiswa dan Bapak Dodi Permana yang terhormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.